Tiga pemuda bersama satu orang wanita. Apa kisahnya? Bagaimana ceritanya? Ikuti sharing ini dan teman-teman tetap di channel YouTube ini. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Anja Suprayogi. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah inspiratif yang mungkin teman-teman pernah dengar atau teman-teman pernah mampir ke podcast saya, podcast CIS, Cinta Ikhlas dan Syukur. Nah, di situ sudah saya sampaikan di podcast saya. Nah, ceritanya adalah ada tiga orang pemuda, tiga orang pemuda dan satu orang wanita. Ceritanya seperti apa? Ceritanya suatu hari si wanita ini pulang ke rumah dan sesampai di depan rumah dia kaget ada tiga orang pemuda yang sedang duduk di depan rumahnya. Dia tampak kelaparan dan oleh karena itu si wanita itu menyapa, "Saya tidak kenal Anda bertiga, tetapi saya bisa melihat bahwa Anda semua adalah dalam kondisi yang sangat lapar. Kalau diizinkan saya undang Anda masuk ke rumah saya akan menyiapkan makanan untuk Anda bertiga." Nah, kemudian ada satu pemuda yang bertanya kembali kepada si wanita tersebut, "Ibu, apakah suami ibu ada di rumah?" "Oh, suami saya belum pulang dari kerjanya, dari aktivitasnya." Akhirnya si pemuda tadi yang bertiga itu bilang sama si wanita tadi bahwa saya akan menunggu sampai suami Anda pulang ke rumah. Oleh karena itu, biarkan kami menunggu di luar saja gitu. Oke, singkat cerita akhirnya tiga orang pemuda tadi menunggu di depan rumah, di teras rumah tepatnya, dan pada sore harinya suami si wanita tadi pulang dari arah atau pintu yang berbeda dan si tiga pemuda tadi nggak melihat. Nah, pada saat berkumpul di ruang makan, si wanita itu teringat kembali sama tiga orang pemuda yang ada di depan rumah, dan si wanita tersebut bercerita kepada suaminya, "Wahai suamiku, di depan ada tiga orang pemuda dan sepertinya dia itu sedang dalam kondisi yang sangat lapar." Oh begitu, kata si suami. Suaminya akhirnya coba ajak aja mereka masuk ke dalam rumah dan kita bisa makan bersama-sama. Dan akhirnya si wanita tadi keluar rumah ke teras, menuju teras, dan di teras itu dia menemui tiga pemuda tadi, tiga pemuda tadi, dan masih ada di situ dengan setia menunggu. Tadi saya sudah menyampaikan ke suami saya dan suami saya mempersilahkan kalian bertiga masuk ke dalam rumah saya. Akhirnya si pemuda pertama bilang sama wanita tersebut, "Wahai ibu yang baik hati, kami tidak bisa masuk bersama-sama, dan oleh karena itu saya namanya kasih sayang, teman saya ini namanya kekayaan, dan yang ini," sambil menunjuk temannya, "dan yang ini adalah kesuksesan. Coba bilang sama suami siapa yang diizinkan untuk masuk ke dalam rumah, karena kami nggak bisa datang bersama-sama, hanya satu orang saja yang bisa masuk gitu." Dan akhirnya
si wanita itu masuk kembali ke dalam rumah dan bilang sama suaminya bahwa hanya ada satu orang yang boleh masuk, wahai suamiku. Ya, dia kekayaan, ya, ada kesuksesan, ada kasih sayang. Kamu mau yang mana? Wow, luar biasa, awesome. Karena ada si kekayaan, biarlah kekayaan saja yang masuk ke rumah saya, gitu kan? Karena kita ingin lebih kaya lagi. Namun mendengar jawaban si suami tersebut, akhirnya si wanita tersebut, istrinya bilang, wahai suamiku, bukankah kita ingin lebih sukses lagi sehingga bisnis kita lancar, bisnis kita bisa berjalan dengan baik? Gimana kalau kesuksesan saja yang masuk ke dalam rumah kita? Dan ada satu anak yang mendengarkan percakapan orang tua mereka. Mereka berdiskusi sampai pada akhirnya si anak tadi bilang sama orang tuanya, ayah, bunda, bukankah saat ini kita butuh kasih dan sayang, kasih sayang, ya, sehingga suasana rumah kita bisa menjadi lebih bahagia. Kalau begitu gimana kalau kasih sayang aja yang masuk ke dalam rumah kita, yang kita ajak makan bersama-sama? Dan pada akhirnya suami istri itu saling bertatapan dan mereka setuju dengan usulan si anak tadi. Dan si wanita tadi keluar lagi ke rumah, ke teras rumah, dan bilang sama 3 pemuda tadi, oke, wahai kalian bertiga, kami memutuskan untuk kasih sayang saja yang masuk ke dalam rumah untuk diajak makan bersama. Dan akhirnya si kasih sayang berdiri. Namun apa yang terjadi ketika kasih sayang berdiri? Dia melangkah masuk ke dalam rumah. 2 orang pemuda yang tadi si kekayaan dan kesuksesan itu juga ikut bangkit berdiri. Dan si wanita tadi kaget. Bukankah tadi katanya hanya 1 orang saja yang boleh masuk? Betul, wahai ibu yang baik. Tadi kalau salah satu si kekayaan itu bilang sama ibunya, tadi kalau kamu memilih, kalau ibu memilih salah satu dari kami, kekayaan atau kesuksesan, maka hanya 1 orang saja yang bisa masuk, gitu ya. Tetapi karena ibu dan keluarga memilih kasih sayang, maka kedua dari kami semua ikut masuk bersama dengan kasih sayang tersebut. Karena ketahuilah bahwa kekayaan dan kesuksesan itu tidak bisa melihat, matanya buta. Dan hanya kasih sayang yang bisa menunjuki jalan di mana kami harus melalui kehidupan ini. Dengan kasih sayang itu juga bisa menerangi kami semua, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam rumah, dan betapa bahagianya keluarga tersebut ketika kita mengundang cinta dan kasih sayang masuk ke dalam rumah kita. Kita bisa mendapatkan kekayaan, kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kita. Kalau mungkin Anda memilih kekayaan saja, belum tentu kesuksesan bisa Anda dapatkan. Kalau Anda memilih kesuksesan saja, belum tentu Anda merasakan kebahagiaan, cinta dan kasih sayang atau kekayaan. Tetapi kalau Anda memilih kasih dan sayang, kasih sayang masuk ke dalam kehidupan Anda, maka kekayaan, kesuksesan akan membersamai Anda dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat CIS yang luar biasa, mari sama-sama kita pupuk cinta dan kasih sayang. Kita kuatkan cinta dan kasih sayang itu dalam kehidupan kita, dalam proses bisnis yang kita lakukan. Karena dengan cinta dan kasih sayang itu kita bisa mendapatkan kekayaan, kita bisa mendapatkan kesuksesan, bahkan kita bisa mendapatkan keberlimpahan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah bisa mendapatkan itu semua, kita bisa mendapatkan
sebuah perasaan dan kita mendapatkan state atau kondisi kebahagiaan, dan itu bisa kita lalui bersama. Kalau teman-teman merasakan kisah ini bermanfaat buat teman-teman semua, teman-teman boleh like. Dan kalau teman-teman merasa bahwa kisah ini boleh saya share, teman-teman boleh share ke siapapun. Dan jika Anda belum subscribe di channel YouTube ini, boleh segera subscribe. Dan ini bagian dari sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat cerita inspiratif ini dan bisa menggerakkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.